Cuman story time aja sih. Pengen ceritain tentang a few days ago, or I think a few weeks ago. Kayaknya 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. My IG got hacked, yang selalu aku put di YouTube, yang Michelle Wayong double G itu got hacked. Jadi cerita awalnya itu in the early morning, kayak around jam 6 kayaknya. Jam 6 my mom was waking me up, nyokap bangunin gue, and she was asking me like, Michelle, why you borrow money from your cousin? Like, I'm just wake up. How can I borrow money from my cousin? And I wake up and I was like, enggak, gue nggak minjem duit. Gue bilang itu. Then why you ask her for money on IG? And I said, gue baru bangun, gimana ceritanya gue bisa ngechat saudara gue, ya kan? Dan even misalkan gue minjem duit pun kayaknya nggak bakal lewat IG deh, men, ada WhatsApp gitu kan. Gue bangun, saudara gue udah nelfonin gue. My cousin was calling me and asking me like, what happened with you, what happened with your IG, I know that is not you, and I have a lot of like missed call on my WhatsApp, like my friend, all of it. And I was like, no, 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 please don't say that my IG got hacked. And udah, abis itu gue langsung, abis dari telepon itu gue langsung buka IG dong. Gue buka IG dan ya bener aja gue nggak bisa login ke IG gue sama sekali. Terus gue nggak kepikiran, gue nggak mikir lagi gimana caranya untuk nge-heal IG gue. Yang gue pikirin adalah gue harus kabarin teman-teman gue harus kabarin semua teman-teman atau kontak yang ada di IG gue itu, karena ini orang minta duit pakai IG gue. Jadi dia mengatasnamakan gue pakai IG gue. Gue bikin status, gue bikin status dari IG nyokap gue bikin status di status WA. Terus gue bilang sama teman-teman terdekat gue untuk oke, tolong share dong, tolong share supaya nggak ada yang kena nih, gue bilang gitu. Banyak banget yang akhirnya chat ke gue kayak, Michelle, is that you, and I said no, that is not me. Karena memang gue bukan even misalkan gue lagi butuh duit, gue nggak akan pernah minta sama orang luar gitu loh. Pasti gue akan minta pertama sama orang tua gue dulu gitu loh. Terus even klien-klien gue yang temenan sama gue di IG itu semuanya ngechat gue. Sampai akhirnya saudara gue ngomong, coba lu buka email lo deh, siapa tahu masih bisa kebuka. Dan ternyata si hacker ini dia ngehack email, kayaknya dari email, karena email gue juga nggak bisa kebuka sama sekali. Jadi semua account yang tersambung ke email itu nggak bisa gue loginin, kayak Shopee, Facebook, Instagram, I think that's it. Tapi di hari itu gue coba untuk hubungi ke customer service Shopee, karena I need to pay my Shopee Pay Later kan, I need to pay that. Terus gue minta untuk di move ke email gue yang Gmail aja, karena karena ya gue di hack, and it takes kayak 2 hari baru Shopee gue balik. Terus Shopee gue balik itu udah di hari ya it takes 2 days. Terus gue mencoba untuk memulihkan Facebook gue coba pulihin. Gue bisa tuh pertama masuk ke Facebook, bisa segala macam. Gue cek message-nya segala macam, gue update status di Facebook juga. Terus ya udah, everything was fine karena gue pikir ya udah gue bisa login ke Facebook gue, dan akhirnya gue ganti password. Terus beberapa jam setelah itu gue buka lagi lah Facebook gue, dan gue udah nggak bisa buka lagi, kayak ke log out aja gitu, kayak orang login pakai account lo, terus lo ke kick gitu loh dari account lo. Iya, jadi kayak lo ke kick dari account lo. Terus tapi gue anehnya, gue masukin password gue yang awal gue ganti itu, gue tetap bisa login. I don't know, that is really weird. Abis itu gue ganti lagi password gue, pokoknya sempat rebut-rebutan sama si hacker itu melalui Facebook, sampai akhirnya udah rebutan ketiga kali itu account-nya kayak move out. Akhirnya gue hapus permanen.
permanen. Yang gue sayangin adalah foto-foto yang ada di situ, karena kayak foto-foto banyak banget memorinya sih di Facebook. There's a lot of memory on my Facebook ya. Foto-foto waktu awal-awal gue baru masuk kerja di tempat kerja gue sekarang, which is itu udah around 3 or 4 years ago. Terus I have a picture of my anjing gue yang dulu gue sempat piara kucing dan segala macam. Pokoknya banyak banget memorinya. Cuman gue pikir daripada banyak yang di DM sama manusia biadab ini, akhirnya udah gue hapus permanen. Gue nggak mikir gue save dulu fotonya atau segala macam, karena banyak banget, literally banyak banget fotonya. Terus gue hapus permanen, messenger segala macam, pokoknya udah gue hapus. Gue udah nggak mikir, pokoknya udahlah gue nggak punya Facebook, that's it. Terus banyak nih teman-teman yang nanya sama gue, itu gimana akhirnya Facebook lo, IG lo balik nggak? IG gue nggak balik, dan gue nggak berharap IG gue balik gitu loh, karena satu, orang ini udah ngambil dari email, jadi sometimes dia butuh duit, dia akan hack lagi dan minta duit lagi gitu kan. Pasti banyak banget pertanyaan yang ada yang kena nggak, ada yang kena transfer nggak, ada berapa orang, 5 orang yang kena transfer. Jadi 5 temen gue ini kena transfer ke hacker itu. Satu orang 350.000. Can you imagine dalam 2 hari dia dapat uang berapa? Cuman gue pikir I'm really sorry buat temen-temen gue yang kena transfer, maksudnya mereka yang transfer ke orang itu gitu loh. Karena hacker ini pintar. Why? Karena dia tidak menyertakan nomor rekening. Jadi dia minta uangnya untuk dikirimkan via OVO. Dan OVO-nya diganti pakai nama gue, pakai nama Michelle, sedangkan gue nggak punya OVO. Coba gimana? Terus si hacker ini juga sempat ngechat gue via WhatsApp. Gue nggak tahu manusia ini dapat WhatsApp gue dari mana. Dia WhatsApp gue, dia bilang kayak kasih gue duit segini, 350. Pertama dia minta 350.000 sama gue. Jadi chat dia tuh sama sekali nggak ada yang gue balas. Dia minta 350.000, turun lagi jadi 300, terus dia minta lagi 2,5, sampai akhirnya dia minta 200.000 sama gue. Dia bilang kalau lo ngasih gue duit, account lo semua balik, email, Facebook semua, line semua balik. Sedangkan gue udah nggak main line around maybe 1 or 2 years. Gue udah nggak pakai line sama sekali. Terus gue nggak bales, gue nggak gubris chatnya dia. Dia telepon gue, nggak gue angkat. Terus udahlah, pokoknya intinya gue udah posting di mana-mana kalau I got hacked, my IG got hacked. Terus udah nih, gue udah mulai main tenang, gue udah bisa tidur siang. Intinya gue udah tenang. Jam itu di hari yang sama gue kena hack ya. Jam maybe around jam 5 atau setengah 5. My cousins wake me up. Saudara gue bangunin gue. Terus dia bilang IG gue yang dulu banget itu juga keambil. Ini orang minta duit juga pakai account gue yang lama banget. Jadi sebelum gue pakai account yang Michelle Wayong, gue sempat punya account juga namanya Baby Michelle apa ya. Terus sempat gue ganti karena gue udah nggak pakai IG itu. Akhirnya itu gue pertama gue ganti nama jadi It's Not Michelle Anymore. Terus habis itu gue deactivate. Nah gue nggak ngerti gimana ceritanya nih orang bisa login ke IG itu juga, sedangkan gue aja udah nggak buka IG itu karena udah gue deactivate gitu loh. Nah dia minta uang juga pakai account itu. Terus akhirnya gue share juga dong di story, gue share kalau ini orang pakai IG gue yang itu. Gue tag segala macem, terus dia DM gue lah pakai IG itu. Dia bilang lo sih nggak balas WhatsApp gue ajak baik-baik, lo nggak mau, lo nggak respon. Dia bilang itu IG lo yang ini keretas juga kan sama gue nggak bales, literally gue nggak bales gitu loh. Gue bisa aja marah-marah, gue bisa aja lo apalah, bisa banget, tapi gue nggak mau. Gue ngabisin energi gue buat orang yang nggak penting kayak gitu loh. Lo mau ambil IG gue, ambil gitu loh. Terus pokoknya
pokoknya at the end of the day dia ambil 2 IG gue itu kan, dia ambil 2 IG gue itu. Ya dia dapat 2 IG gue, sudah dapat uang juga. Jadi uang yang dari 5 orang ini nggak dalam satu hari yang sama ya guys, jadi kayak 2 hari dia dapat 5 orang yang transfer dia 350.000 satu orang. Terus as you guys know, kalau kalian tahu gue itu punya darah tinggi kan, gue punya darah tinggi yang kalau gue stres banget, nggak usah stres banget deh, stres yang biasa aja yang cuman kayak perintilan dikit yang bikin gue stres, itu pasti darah tinggi gue naik. Nah ini kan sebenarnya kalau mungkin untuk orang lain kayak elah IG doang, lo bisa bikin baru lagi, but for me it's not gitu loh. Gue dinaungin oleh satu manajemen, ya kan, gue talent dari salah satu manajemen. Terus gue punya sekitar 18.000 followers. Terus feeds gue udah rapih, highlights gue udah rapih, bio gue udah rapih, jadi bener-bener semuanya tuh udah rapih gitu loh. Terus dalam sekejap itu semuanya hilang. Lo bayangin gak? Gue harus keluar dari manajemen gue, walaupun bukan salah mereka ya, mereka gak nge-kick gue yang mengeluarkan diri. Karena gue, kalau bahasa kasarnya, gue nggak ada gunanya di manajemen ini. Followers gue cuma 80 sekian dari 18.000 gitu loh. Cuman gue pikir ya udahlah. Sekarang ini gue pikirnya kayak ya udahlah, gue build lagi. Waktu hari pertama gue kena hack itu gue stres banget. Gue stres jadinya stres. Gue mikirin anjrit, gue keluar dari manajemen lah. Pokoknya semua yang udah gue kerjain di IG gue hilang, udah pokoknya hilang dalam sekejap gitu loh. Gue stres sampai akhirnya even ini ya, kalau kalian tahu darah tinggi ya yang parah itu kan pasti tension di leher kan, leher belakang. Gue not even bisa kayak gini, gak bisa, karena itu kenceng banget, tension banget, sampai gue hari itu kalau nggak salah gue demam. Tapi bukan demam yang panas banget gitu, enggak. Sampai hari itu gue demam karena gue too much thinking, darah tinggi gue naik. Gue 2 hari gak masuk kerja, not even mau makan, not even kayak orang gimana sih, sakit gitu. Tapi sakitnya karena pikiran, ngerti gak? Jadi satu, gue mikirin IG gue kayak anjrit, gue harus ganti IG, ya kan, gue harus build lagi dari awal. Kedua, gue keluar dari manajemen yang gue naungin dari beberapa bulan lalu. Ketiga, teman-teman gue kena transfer, mereka kena tipu. Itu yang gue pikirin, 3 itu. Terus ditambah lagi Facebook, gue kehilangan semua memori gue di Facebook. Banyak banget hari itu yang gue pikirin, beneran asli banyak banget. Tapi gue mikir kalau gue gini terus, kalau gue stres terus, kalau gue muter di sini terus, ya nih hacker seneng nih, dia berhasil, ya kan. Jadi gue pikir ya udahlah, lepasin. Gue pikir gue ikhlasin. Lu mau pakai IG gue buat lu jual akunnya juga lu bisa dapet duit sih lah katanya, logikanya kayak gitu ya. Tanpa harus lu nipu nih, tanpa harus nih orang nipu, sebenarnya bisa dia jual akun gue, dia bikin akun gue jadi kosong tapi tetap dengan followers yang 18.000, bisa dia jual 1 juta juga masih bisa gitu loh. Why lu nggak ngelakuin itu, tapi lu pilih lu nipu teman-teman gue, mengatasnamakan gue. Itu yang gue nggak habis pikir, ngerti gak? Terus ya udah, hari kedua Shopee gue udah mulai balik, gue mulai agak tenang. Pokoknya 2 hari itu gue selalu sama saudara gue, nggak pernah yang namanya lepas dari dia. Gue bilang gue butuh temen nih, gue butuh temen ngobrol, gue nggak bisa sendiri. Terus ya udah, akhirnya
kayak start dari hari kedua itu gue udah mulai tenang, dan puji Tuhannya gue punya orang-orang sekeliling gue yang sangatlah peduli dan sayang sama gue gitu loh, kayak klien-klien gue. Jadi hari ketiga gue udah mulai kerja, klien-klien gue yang datang tuh semuanya nanyain gue, Michelle gimana IG-nya, gimana IG-nya balik nggak, sabar ya, kayak lu ngerti nggak sih, as simple as perhatian kayak gitu tuh meaningful banget gitu loh. Dan itu I got it from my client gitu loh, bukan cuma dari klien-klien gue, dari instruktur gue, dari temen-temen yang tadinya nggak pernah ngobrol, udah lama nggak pernah ngobrol, jadi ngobrol lagi. Jadi kayak ya kalau lu ambil sisi positif dari kejadian ini ya ada, gue jadi bisa komunikasi lagi sama temen-temen gue yang udah lama, udah bertahun-tahun nggak pernah ngobrol, jadi ngobrol. Terus lo jadi tahu mana nih orang-orang yang bener-bener care sama lo, mana yang enggak, mana yang cuma ala-ala doang, shy, ya kan. Kalau mau dibikin stres bisa, gue stres kan, gue sampai dari tinggi gue 2 hari kumat. Cuman ya kalau gue mau muter di circle itu tuh maksudnya gue mau stres terus ya gue bisa dying gitu loh, dan gak ada gunanya gitu loh. Toh juga sekarang gue udah bikin account IG yang baru. Jadi buat kalian yang masih follow IG gue yang lama, please block that account, block terus report, karena I'm no longer using that account again. Gue pakai IG gue yang baru sekarang, yang ini nih, nanti gue terus di sini. Ini IG gue yang baru, please follow. Dan mungkin untuk sementara gue nggak bisa dulu untuk bikin swipe up seperti yang what I do on my old IG, karena ya nggak bisa, gue belum 10k gitu kan. Ya semoga aja bisa membaik, semoga IG gue juga bisa semakin hari semakin lebih baik lah. Gue nggak pengen IG gue seperti yang lama, tapi at least membaik lah gitu. Udah sih paling gitu aja. Ini juga bikin videonya gue nggak makeup sama sekali, makanya gue pakai filter. Gue nggak pernah kan bikin video pakai filter kayak gini, dan ini gue juga berbangun. Jadi ya, nah gini deh, pasti bertanya-tanya nih, itu orang tahu dari mana email gue, ya kan? Nah, pesan gue cuma satu dari orang yang pernah kena hack: jangan taruh email di bio, please jangan, apalagi Yahoo. Karena kata orang-orang terdekat gue, Yahoo itu gampang banget got hack gitu loh. Jadi sebisa mungkin nggak usah tulis atau nggak usah naruh email di bio. Ya kalau misalkan kalian mau terima endorsan ya udah DM aja atau kontak langsung gitu loh, kan ada kan supaya bisa masukin nomor atau segala macam. Kalau nggak ya udah DM aja gitu loh, atau ya tulis aja manajemen kalian, jadi yang ngatur semua ya manajemen kalian. Nah salahnya gue udah masukin nama manajemen gue, tapi gue juga masukin email gue gitu loh. Jadi pembelajaran aja buat kalian juga, jangan naruh email di bio ya, karena itu gampang banget dihack. Kalau bisa di private. Aku sekarang private IG aku sih, karena untuk sementara ini kayak di private dulu. Sebenarnya aku nggak suka sih private account kayak gini, maksudnya orang jadi nggak bisa nge-like foto aku, orang jadi nggak bisa lihat foto aku gitu kan, karena kan aku post foto untuk dinikmatin sama orang banyak gitu, maksudnya bukan dinikmatin ya, kalau dinikmatin kesana kayak konotasinya jelek gitu, maksudnya iya kan aku nge-share foto gitu loh, aku pengen orang lain lihat foto aku gitu loh. Tapi untuk sementara ini kayaknya aku akan private account aku dulu. Udah sih paling ya gitu, pembelajaran aja sih, hati-hati aja. Jangan taruh email di bio, terus jangan pernah kasih password ke siapapun, even itu sahabat lo, even itu ya siapapun. Password itu ya cuman punya lo doang gitu loh. Dan gue nggak pernah juga sih ngasih password gue ke orang lain, makanya sempet kemarin ada yang nanya sama gue, mungkin orang terdekat lo kali, mungkin lo lupa kali ngasih
password lo ke orang itu. Gue bilang enggak, gue nggak pernah ngasih email, maksudnya gue nggak pernah ngasih password apapun ke orang lain, even itu teman terdekat gue, nggak pernah gitu loh. Jadi ya sudah, mungkin memang saya lagi apes ya kan guys. Udah sih paling segitu aja. Sorry kalau videonya juga tidak terlihat proper, karena lagi pengen cerita aja sih sebenarnya, lagi pengen curhat aja sih sebenarnya, pengen share aja, karena kemarin aku udah share di IG, sekarang aku pengen share di YouTube begitu guys. Oh iya, sama sekalian, I'm really sorry gue belum sempat upload video sama Kimi juga, karena aku kerja kan, terus belum ada waktu buat ketemu sama Kimi. Weekend kita sama-sama sibuk, Kimi sama pacarnya, aku juga sama pacar aku, jadi belum sempat ada waktu untuk bikin video bareng. Tapi aku rencananya akan buat kayak mini vlog, kayak vlog lah, bareng sama pacar aku di YouTube ini juga. Tapi aku belum tahu kapan. Ini baru selentingan lewat pikiran aku sih. Nanti pasti bakal diupdate kalau aku emang mau bikin vlog sama pacar aku. Begitu guys. So segitu aja buat video kali ini. Thank you so much for being here. Thank you so much for being my subscriber. Please take care of your account. Please take care of your IG or everything. I think that's it. Oh yeah, don't forget to like, subscribe, and also share this video to all of your social media. And don't forget to click the notification bell, so kalian bakal dapat notifikasi setiap kali aku atau Kimi update video baru. Okay, thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye.